Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu atau Bapak dosen mata kuliah ilmu fa'al, yaitu Bapak Dani Nuryadi MPD. Mohon izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Dwi Satrio dengan NPM 41818191240092. Prodi PJKR, Fakultas Ilmu Keguruan dan Pendidikan. Reguler semester 2. Tempat tanggal lahir saya di Jakarta, tanggal 7 Desember 1995. Tapi sebelum itu saya sekolah di SD, SMP, dan SMK di daerah Bekasi. Sebelum masuk ke materi ilmu fa'al, kita adakan yang namanya kontrak atau kesepakatan, di mana rancangan perkuliahan ini disepakati secara bersama-sama antara mahasiswa dan dosen dengan kesepakatan yang dirancang kemarin pada hari Sabtu tanggal 15 Maret 2025, yaitu yang pertama, dispen atau sakit harus menggunakan surat yang sudah di ACC oleh Kaprodi. Yang kedua, terlambat maksimal 10 menit. Yang ketiga, wajib memakai pakaian rapi, memakai alma mater, dan menggunakan dasi. Yang kedua, bagi mahasiswa yang punya laptop, agar sekiranya membawa laptop di pertemuan selanjutnya. Tata letak tempat duduk yang tidak berubah dan alat-alat disimpan kembali di tempat semula. Baik, untuk selanjutnya yang berkaitan dengan penilaian di mata kuliah ilmu fa'al, ini dari kehadiran 10%, UTS 30%, UAS 40%, dan tugas 20%. Lanjut di aspek penilaian. Contoh penilaian kognitif bisa dari tertulis, ujian kuis, presentasi, dan esai. Aspek kognitif ini bertujuan untuk memeriksa seberapa baik mahasiswa memahami konsep, memecahkan masalah, dan menerapkan pengetahuan. Lanjut di poin yang kedua, yaitu aspek efektif, berfokus pada sikap nilai, minat, dan motivasi mahasiswa. Contoh dari aspek tersebut bisa melalui observasi penilaian diri. Dalam aspek ini bertujuan untuk memastikan seberapa baik mahasiswa dalam menunjukkan sikap positif, nilai, moral, minat dalam belajar. Dan di aspek penilaian terakhir, yaitu aspek psikomotor. Ini berfungsi pada keterampilan fisik dan koordinasi. Selain dari aspek, adapun jenis penilaian yaitu tes dan non-tes. Dalam jenis aspek penilaian, tes dibagi menjadi dua, yaitu objektif dan non-objektif. Yaitu contoh, objektif itu seperti pilihan ganda, sedangkan non-objektif itu seperti uraian, jawaban singkat, dan isian. Lanjut, contoh aspek penilaian non-tes seperti portofolio, sikap, dan penilaian diri. Baik, sekarang kita ke pembahasan materi yang sudah dipaparkan oleh Bapak dosen, yaitu Bapak Dani Nuryadi MPD. Yang pertama, ilmu fa'al dasar adalah salah satu ilmu dasar yang mempelajari mengenai proses atau fungsi normal pada manusia, mulai dari tingkat seluler, jaringan, organ, sistem tubuh, hingga tingkat organisme secara utuh. Yang kedua, ilmu fa'al olahraga, bisa disebut dengan fisiologi olahraga, adalah ilmu yang mempelajari bagaimana tubuh manusia bereaksi dan beradaptasi terhadap aktivitas yang khususnya olahraga, baik dari segi fungsi organ, sistem tubuh, hingga kinerja secara keseluruhan. Baik, sekarang kita ke bagian pembuluh darah. Ada 3, yaitu kapiler. Pembuluh darah terkecil, yaitu menghubungkan arteri dan vena. Dindingnya sangat tipis, memungkinkan pertukaran oksigen, nutrisi, dan limbah antara darah dan jaringan tubuh.
Fungsi utama kapiler adalah pertukaran zat antara darah dan jaringan tubuh. Vena, pembuluh darah yang membawa darah kembali ke jantung, biasanya membawa darah yang mengandung karbon dioksida dan limbah. Memiliki katup untuk mencegah darah mengalir kembali. Fungsi utama vena adalah membawa darah yang kaya karbon dioksida kembali ke jantung. Selanjutnya arteri, pembuluh darah yang membawa dari jantung, biasanya membawa darah yang kaya oksigen. Memiliki dinding yang tebal dan elastis untuk menahan tekanan darah. Fungsi utama arteri adalah membawa darah yang kaya oksigen dari jantung ke seluruh tubuh. Fungsi jantung adalah organ vital yang berfungsi sebagai pompa untuk mengedarkan darah ke seluruh tubuh, mengirimkan oksigen dan nutrisi ke sel-sel tubuh, mengangkat karbon dioksida dan limbah dari sel-sel tubuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian dari andragogi dan pedagogi. Andragogi ditujukan khusus untuk pembelajar dewasa, biasanya diterapkan dalam pendidikan tinggi dan pelatihan profesional. Pedagogi mencakup semua kelompok usia dari anak-anak hingga orang dewasa, bertujuan untuk mengintegrasikan berbagai pendekatan pembelajaran. 3 asumsi dasar andragogi: pembelajar dewasa memiliki pengalaman hidup yang kaya. Orang dewasa lebih mandiri dan self-directed dalam pembelajaran. Motivasi belajar orang dewasa lebih internal. Pedagogi pembelajaran adalah proses seumur hidup yang melibatkan semua aspek. Setiap individu memiliki gaya belajar dan kecerdasan yang unik. Integrasi berbagai metode pembelajaran penting untuk semua usia. Metode pembelajaran andragogi lebih banyak diskusi, studi kasus, dan pembelajaran berbasis masalah. Menghargai pengalaman pembelajar sebagai sumber belajar. Pedagogi mengkombinasikan berbagai metode pembelajaran untuk semua usia, menekankan pada pembelajaran eksperimental dan reflektif. 5. Peran pendidik andragogi. Pendidik lebih berperan sebagai fasilitator, mendorong pembelajar untuk mengambil tanggung jawab atas pembelajaran. Pedagogi pendidik sebagai guide yang memfasilitasi pembelajaran sepanjang hayat, menyesuaikan peran sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangan. Motivasi saya mengikuti mata kuliah ilmu faal yaitu peningkatan kinerja atletik. Saya ingin memahami bagaimana tubuh beradaptasi dengan latihan untuk meningkatkan kinerja atletik saya dan tim yang saya latih. Pencegahan dan manajemen cedera. Mempelajari fisiologi olahraga akan membantu saya memahami mekanisme cedera dan cara terbaik untuk mencegah memulihkannya. Optimasi program latihan, pengetahuan tentang respons fisiologi terhadap berbagai jenis latihan akan memungkinkan saya merancang program latihan yang lebih efektif dan aman. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.